Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada kitab Risalah Al-Ghausiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala li ya Ghausul A'dham. Kemudian berkata kepadaku, ya Ghausul A'dham, wahai penolong yang agung. Man hurima an safari fi batini ibtaliya bi safarid dhahiri wa lam yazdad minni illa bu'dan fi safaril batini. Barang siapa yang terhalang daripada perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaidah ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang terhalang daripada perjalananku di dalam batin, maka dia akan diuji dengan perjalanan zahir. Artinya apa? Dia terhalang pada perjalanan batin, maka dia tidak akan nampak, karena sesungguhnya yang nampak itu ya batin, bukan zahir. Karena zahir ini buta, dia tidak nampak apa-apa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya perjalananku. Di sini jangan dimaknai bahwasanya Allah berjalan di dalam batin kita, di dalam jasad kita. Itu kita menjadi syirik jatuhnya kalau salah paham ya. Karena dia adalah bukan materi. Akan tetapi di sini lebih condong kepada makna yang tersurat. Perjalanan batin pada diri manusia yang dimaksud yaitu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai diri manusia pada batinnya. Maka sesungguhnya yang zahir itu kan dihidupkan oleh yang batin. Yang batin itu dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan bahwasanya perjalanan batin pada diri manusia. Perjalanan batin pada diri manusia. Maka itu kalau kita ingin mencarinya atau ingin mengetahuinya dalam perjalanan batin itu, maka tetap konsepnya yaitu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan kenal kepada Tuhan, maka ia akan kenal kepada Tuhannya. Maka itu untuk tahu kepada perjalanan itu, maka kita mesti tahu kepada diri kita, yakni perjalanan diri kita. Perjalanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan, atau dalam kata lain dalam hikmah ini, yaitu adalah perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan zahir kita, batin kita. Kalau sudah batin kita itu sudah kita tidak ada lagi pengakuan, maka ternyata memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyaksikan perjalanan pada batin, maka tentunya kita akan menyaksikan secara zahir. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun dikatakan bahwasanya kita menyaksikan pada zahir atau diuji dengan perjalanan zahir, ya, namun tetap pada hakikatnya itu yang nampak yaitu adalah yang nampak adalah batin. Karena zahir ini tidak bisa apa-apa. Ini kan hanya bangkai saja nih, hanya kuburan berjalan saja. Dia mengikuti batin.
Kalau batin berkehendak ke situ, ya ke situ. Kalau dia tidak berkehendak untuk apa-apa, dia tidak akan apa-apa. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita mau kerja, maka dahulunya akan dibawa kerja. Maka itu batin itu senantiasa mendahului yang lahir. Bapak umpamanya berada di Malaysia atau berada di perantau, ingin pulang, sesungguhnya batinnya telah sampai dulu ke kampung. Baru nanti batinnya, dahirnya yang dibawa. Katakan kita mau ke pasar, maka batinnya dulu yang sampai ke pasar itu. Sebelum dahirnya sampai, maka batinnya telah sampai dulu ke pasar itu. Baru dahirnya akan dibawa. Maka itulah perjalanan batin itu, ketika dia bersih perjalanannya. Apa makna bersih? Yaitu tidak ada lain selain Allah. Maka dia akan terang benderang. Dia akan bercahaya. Maka ilmu yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipahamkan yaitu adalah berupa ilmu laduni. Langsung dipahamkan kepada hatinya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila batinnya sudah tidak nampak terhadap perjalanan itu, maka dahirnya juga akan tidak nampak. Maka itu Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati mereka itu. Wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan menutup pandangan mereka, penglihatan mereka. Walahum adzabun adzim. Nah, ini kondisinya. Kalau sudah mata batinnya, artinya perjalanan batinnya sudah tertutup, kemudian pendengarannya sudah tertutup, kemudian penglihatannya sudah tertutup, maka apa konsekuensi daripada semua itu? Walahum adzabun adzim, dan kepadanya adalah siksa yang sangat gede, siksa yang sangat besar. Jangankan di dunia, orang yang sudah tertutup mata, penglihatan, pendengarannya tertutup, pandangannya, orang itu tersesat kok. Orang itu sudah resah hidupnya. Kalau hatinya tersesat, gelap, orang itu mana bisa menemukan kenikmatan. Dia senantiasa resah, banyak pun harta dia, tinggi pun jabatan dia, besar pun pengaruh dia, akan tetapi hatinya terkunci. Persis Qarun kan, persis Abu Jahal kan, walaupun terangnya cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumah mereka, akan tetapi sudah terkunci hati, dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia saja tersiksa kok permusuhan, banyak. Ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa sombong, macam-macam nih. Kenapa ini semuanya? Karena hati telah terkunci dan pendengaran telah tertutup. Wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim di sini ini bukan maksudnya itu adalah pendengaran telinga ini saja. Memang orang-orang kafir itu oleh ulama ahli tafsir dikatakan bahwasanya ketika mereka mendengar kebenaran, mereka itu menutup telinga seperti ini. Akan tetapi ya, ketika kita masuk ke dalam bagian batin, ketika kita masuk ke dalam bagian hakikat, ternyata bukan hanya mereka itu sudah jelas kafir karena mereka itu sudah tidak beragama Islam. Ya, terkadang kita juga di dalam agama Islam ini juga menolak kebenaran kok. Karena kebenaran itu kan bertingkat kan, kebenaran syariat, kebenaran tarekat, kebenaran hakikat, kebenaran ma'rifat. Mungkin banyak yang menerima kebenaran syariat, akan tetapi kebenaran ma'rifat itu tidak banyak. Orang yang membuka diri, orang yang mau mendengarkan, demikian juga orang yang mau melihat. Karena hati itu juga bisa mendengar, hati itu juga bisa melihat. Kalau sudah hati itu mendengar, maka dia yang didengar adalah firman-firman Allah secara langsung. Dia akan mendengar, yaitu adalah ilham daripada malaikat Jibril.
Paham ya? Kalau sudah hati terang, dia sudah hatinya mendengar, maka pendengaran itu bukan hanya daripada manusia. Maka itulah orang-orang yang dapat hidayah, terkadang tidak ada yang memberikan nasihat, akan tetapi dia terkadang mendengar bisikan batin yang kuat bisikan akan kebenaran, maka dia terpanggil dia. Apanya yang mendengar? Itu bukan telinga yang mendengar, akan tetapi pendengaran mata hati. Maka itu kuncinya yaitu adalah ada pada hati, karena dia juga bisa mendengar, dia juga bisa melihat. Karenanya kalau sudah hatinya bersih, maka ini akan bisa menangkap. Contoh sajalah ya, dalam keseharian kita nengok kita orang kelaparan, kalau hatinya tertutup kita nggak akan peka kok, iya kan? Nah, ini penglihatan apa nih yang dipakai nih? Mendengar ceritanya orang yang membawa kebenaran atau mendengar ceritanya orang yang naif nih, ya. Tapi kalau hati ini sudah terkunci, dia nggak akan connect kok, nggak akan respon. Dia kaya sendiri, sudah mulia sendiri, dia berpangkat sendiri, nggak akan peduli sama orang. Nah, ini dalam tataran syariat ini kan, karena aplikasi hakikat itu sampai pada tataran hakikat sudah menjadi laku, dia sudah menjadi tingkah laku, menjadi kepekaan sosial ya. Tapi bagi hati yang terang, maka dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dia langsung dengan malaikat Jibril ya, atau memang kalau orang ma'rifat dia daripada Allah langsung yang menggerakkan hatinya ya, walaupun melalui malaikat Jibril itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ilham ketakwaan itu daripada malaikat. Kalau fujur yang diilhamkan yaitu adalah daripada setan. Kalau hati yang tertutup, maka yang diilhamkan itu ilhamnya yaitu adalah daripada setan dan hawa nafsu. Tapi kalau hatinya terang, sambungannya kepada Rasulullah, sambungannya kepada Allah, maka yang mengilhamkan yaitu adalah malaikat kalau sambungannya kepada Rasulullah. Kalau sudah ma'rifatul Rasul itu sudah lembur kepada zatnya, maka yang mengilhamkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah posisi ilmu ladunni. Maka itu jangan kaget kalau ada orang yang langsung dipahamkan oleh Allah ya. Maka itu kata Syekh Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam pada saat menafsiri mayyahdillahu fawwal muhtadi famayudlilhu falahadiyalah. Jadi jalan petunjuk itu kata beliau itu ada dua jalan ya. Jalan yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jarang, ini instan, ini jarang ya, entah dari orang awam, entah dari orang apa asalnya kan, tapi ada sifat yang Allah suka sama dia, kemudian Allah pilih, Allah angkat derajatnya dari pelacur jadi kekasih Allah. Dan ini memang jarang. Dari dia dulunya nakal, tapi Allah suka sama dia ya, karena mungkin dia sudah sudah kebangetan dimaki orang bertahun-tahun, akhirnya sudah habis dosa dia, dan dia sabar. Berkat kesabaran itu, maka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang di situ ada janji Allah ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Walaupun sabar itu maknanya ya luas. Sabar di dalam menepati kewajiban, sabar di dalam mencegah larangan, sabar di dalam beriman, berkeyakinan, sabar di dalam ujian, sabar di dalam cemuan orang, dan seterusnya. Katakan dalam hal ini nih, sudah ada yang diledekin orang, direndahkan orang, dan dia sabar.
sehingga iman itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mayuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki akan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan agama. Maka itu sinkron dengan mayahdillah fawal muhtadi famayudlilhu falahadiyalah. Ya. Kalau Allah pilih dia melalui jalan dia ketemu wali yang mursyida, kita kok kepada orang yang memberikan petunjuk, nah dia akan terbimbing kok melalui jalan manusia. Tapi itu tetap aja hakikatnya Allah kok di balik manusia itu. Kalau orang mengerti ilmu makrifat ya. Ada yang memang Allah langsung yufaqihu fid din, itu Allah akan pahamkan tentang hakikatul iman. Makanya orang-orang dulu itu nggak banyak pintar syariat, dia bismillah aja tapi lakunya luar biasa. Nggak pernah benci, nggak pernah dengki, nggak pernah apa, nggak pernah hasud, nggak pernah apa, pokoknya orangnya anteng aja, tahunya Allah saja. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang yang pulang dari pesantren, kitab sudah dimakan semua kitab-kitabnya, tapi masih iri hati juga, ya macam mana bisa masuk hidayah itu? Ilmu yang dari telinga, dari guru dia aja, dari kiai, dari ustaz dia aja, masuk kanan lewat telinga kiri, nggak jadi tingkah, nggak jadi laku, nggak jadi akhlak. Lah kok masih buruk hati, kok masih iri dengki, kok masih merasa diri yang wujud, diri yang kuat, diri yang berilmu. Ya Allah Rabbi. Makanya itu dia banyak mengatakan bahwasanya ini Kiai Istan, ini Ustadz Istan, ya memang semuanya harus melalui proses, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika Allah berkehendak Allah jadikan Istan. Apa yang tidak bisa jadi Istan sama Allah? Jangankan hati manusia yang dia yang membolak-balikkan, ya muqallibal qulub, kita kan berdoa tuh, wah yang membolak-balikkan hati. Kalau sudah Allah itu kan antara siang dan malam saja berdempet dia, kebatilan dan kebenaran itu dia berdempet. Kalau orang itu sudah sadar daripada kebatilannya, itu sudah terang dia. Ya, demikian juga orang yang memang alim atau dia ahli ibadah, ada kecenderungan yang terbalik, dia justru jadi di situ juga kegelapan itu. Padahal secara manusiawi, bukankah Anda itu menginginkan seluruhnya mau jadi istan? Dan sekarang ini jangan istan, ini mohon maaf ya, bukan semuanya itu memang harus istan, tapi bukankah pada nafsu manusia itu semuanya mau instan kok? Sampai ini aja istan, cuma memang tetap ada prosesnya. Apa itu proses sabar, apa itu proses mondok, ya walaupun sebentar. Tapi mondoknya itu ada orang yang mondok, dia mondok di pesantren resmi. Tapi ada yang istan itu guru-guru langsung. Ada yang langsung berguru sama Nabi Haidar, ada yang langsung berguru sama Rasulullah, yang ada yang melalui guru tapi memang instan dikasih ilmu hikmah. Ada yang langsung daripada malaikat jin, langsung daripada malaikat Jibril. Ada yang langsung dari Allah, ada yang langsung daripada Allah. Ini mustahil, ini kan mustahil. Kalau Anda berpikir, cara berpikir Anda itu adalah cara berpikirnya orang mengapa, ya nggak akan ketemu memang. Akhirnya diukur kekuasaan Allah itu diukur sama otak dia. Kalau nggak sesuai dengan otak dia, maka itu Tuhan yang salah jadinya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa diukur dengan akal. Memang ad-din itu adalah al-akal. Agama itu adalah separuhnya itu adalah akal. Akan tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa diukur dengan akal. Kalau itu terkait dengan kuasa Allah, kun fayakun, ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau Allah sudah, orang Allah yang punya hati kok. Allah sudah paham, karena nggak ada apa-apanya, yang pintar nggak ada apa-apanya, yang belajar lama juga nggak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah pilih, ya. Kalau ada penyakit di situ, fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit gila harta, gila hormat, gila pengaruh, macam-macam kan. Kalau sudah ada penyakit itu, maka fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakitnya, makin teruklah penyakit itu. Makanya kalau bisa jangan ada benih, jangan bertambah-tambah, karena benih itu akan berkembang. Dan tidak enak kalau orang menanamkan rasa benci, itu nggak enak. Contoh bapak benci sama saya ini kan nggak ada masalah, ketemu bapak anteng aja kan, nggak ada masalah kan. Padahal saya tahu kok kalau bapak itu benci sama saya, tapi karena saya nggak menganggap masalah atau tidak itu kan tergantung kita. Kalau kita itu menerima, sebetulnya nggak ada masalah. Kita diceceh orang, kita menerima, ya nggak ada masalah. Kemudian saya ketemu dengan bapak, tapi bapak menanamkan kebencian sama saya yang bawahnya, atau sebaliknya saya kepada bapak, saya ini tersiksa pak. Dunia aja ada tersiksa, apalagi akhirat kan. Udah aja menyiksa hati, ya. Orang yang mau tenang dalam hidupnya itu kenal kepada Allah dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa itu tenang, nikmat, tentram, itu orang yang mukhlisin di dalam hidupnya, sudah menyerahkan lahir dan batinnya. Kalau sudah batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tahulah perjalanannya Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya. Kalau sudah tahu perjalanan Allah Subhanahu wa taala pada batinnya, maka selamatlah dahir, tidak akan ada ujian dahir itu, karena dahir hanya ngikut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penglihatan. Penglihatan ini bukan bergantung hanya kepada mata. Ikan asin itu mencolok mata dia, tapi tak nengok apa-apa kok. Artinya kita tidak melihat kebenaran, itulah. Akan tetapi pandangan mata zahir ketika membawa kepada terangnya mata batin, ya. Artinya pandangan perjalanan zahir yang membawa kepada perjalanan mata batin, nah itu yang bermanfaat. Artinya sinyal dari luar itu ditangkap kemudian masuk ke dalam batin. Nah ini juga ada baik, ada buruk. Makanya kalau dipandang itu bukan karena Allah, apalagi yang mengandung syahwat dari dalam an-nafs dan hawa yang dari luar, maka terjadilah bencana pada diri kita. Akhirnya pertempuran yang tidak ada henti-hentinya. Pertempuran di mana? Pertempuran di dalam diri kita nih. Pertempurannya nafsu amarah, pertempurannya nafsu lawamah, pertempurannya nafsu mulhimmah, pertempurannya nafsu mutmainnah. Ini berkecamuk nih terus nih, perang Bratayuda nih dalam diri kita nih. Coba lihat, akhirnya kita jadi panggung pertempuran. Makanya bergejolak, dia nggak akan tenang hati kita tuh. Makanya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batinnya, maka disitulah akan merasakan nikmat yang langgeng, yang luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perjalanan zahir dan perjalanan batin itu yang memang sudah dalam kontrolnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wallahu khalaqakum, atau di dalam ayat yang lain walaqad khalaqnal insana, dan sungguh aku menciptakan manusia, dan sungguh aku menciptakan manusia wa ma ta'maluna, dan tidaklah aku mengetahui ma tuwaswisu, apa yang terbesit di dalam bihi nafsahu, di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Maka itu dalam konteks ini Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang terbesit di dalam perasaan
di dalam hati manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu. Mohon maaf tadi kayaknya salah ayatnya ya. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsahu, apa yang terbesit di dalam hatinya. Artinya perjalanan batin itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Makanya di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami mengetahui, dan kami wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal yang demikian itu? Karena daripada penciptaannya ya, laqad khalaqnal insana, dan sungguh aku menciptakan manusia. Cuma daripada awalnya ini sudah digiring, daripada proses kejadiannya ya, daripada Nur Muhammadnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bahan bakunya ya, sampai kepada kita yang alam insan kamil ini sekarang ini. Ini kan Allah yang menciptakan, dulunya kan tidak ada nih ya. Artinya adanya itu bukan adanya zat yang wajibal wujud, tapi dia adalah wujud Adam. Sesungguhnya wujud yang tidak ada, tapi diadakan oleh zat yang wajibal wujud, karena dia adalah wajib adanya. Yang lain itu tak wajib ada, karena dia itu diciptakan oleh zat yang wajibal wujud, yang wajib adanya. Sampai setelah dia diciptakan, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu, apa yang terbesit di dalam hatinya. Jadi di sini kan tidak ada peran kita daripada penciptaan kita. Kemudian setelah kita merasa, rasa itu pun yaitu adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena rasanya kita itu adalah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya kita itu juga dihidupkan, adanya kita itu juga diadakan, kemudian penglihatan kita juga itu diperlihatkan, mata kita itu pun juga didahirkan, telinga kita itu dengan pendengarannya. Jadi di mana diri kita? Coba. Maka itu keterangannya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi tidak ada cerita kita di situ. Maka itu Allah katakan kami lebih dekat daripada segi bahasa. Allah mengatakan wa nahnu ya, kami ya. Kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahasa kami itu masih melalui perantara. Contohnya ya, melalui malaikat Jibril. Atau penciptaan itu kan asalnya, kalau yang yang dahirnya yaitu adalah melalui malaikat Israel. Penciptaan Adam pertama nih yang dahir dulu nih ya, maka itu Israel itulah yang mencabut kembali nyawa kita ini, yang mengawinkan antara ruh dan jasad kita, yaitu adalah malaikat Israel. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam penciptaan ini yaitu melalui perantara para malaikat. Nah, ditarik kepada bagian hakikat. Siapa hakikatnya malaikat itu? Dari mana asalnya malaikat itu? Dan hidupnya siapa yang dipakai hidupnya malaikat itu? Dia kan cahaya. Cahaya siapa dia? Cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad daripada siapa? Daripada cahaya zat. Nah, kalau sudah kembali kepada cahaya zat, siapa pula hakikatnya? Walaupun mengatakan kami, siapa pula hakikatnya yang menciptakan manusia? Kan tetap Allah. Makanya di awalnya yaitu adalah laqad khalaqnal insan.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap ujungnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib al-wujud, yang mengadakan. Ya. Artinya badan manusia yaitu adalah perbuatan Allah. Ruh manusia yang disebutkan pada tadi itu perjalanan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan batinnya manusia, yaitu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jalannya pada diri kita ini pada sifat 20, ya, yaitu adalah yang dahirnya sifat ma'ani, 7 jalannya pada diri kita. 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. Ini kan yang dahir nih. Kudrat dan iradat ada pada pernapasan. Ini jalan dahir. Ilmu itu ada pada otak manusia dan meliputi dahir dan batinnya manusia. Ini perjalanan dahir nih. Kita maksudnya akan membuktikan bahwasanya kalau mata batinnya dia terhalang perjalanan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dia akan diuji dengan perjalanan dahirnya. Maka sehingga perjalanan batinnya dia akan semakin tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tak nampak. Karena dimulai sudah daripada perjalanan batinnya sudah terhalang. Ya. Hayat ada pada pusar nih manusia nih. Ya. Kemudian ini jalannya pada diri manusia yang harus dipahami nih, sifat 20. Karena kita belajar di pesantren dulu nggak pernah ditunjukin mana adanya pada diri itu sifat itu. Kita cuma belajar dalil-dalilnya saja. Tapi jalannya pada diri kita tidak mengetahuinya, 7 jalan. Maka itu yang dibayangkan, dinyatakan bahwasanya siratal mustaqim itu diumpamakan oleh para ulama yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim yaitu adalah 7 seperti 7 halus seperti rambut dibelah 7. Ya. Ini 7 pada diri manusia. 7 yang zahir, 7 yang batin. Sama udah jelas nih kan. Telinga, basar, mata. Ini kan ada batinnya yang disebut dengan alam ruh. Ini namanya alam zahir nih pada diri kita nih. Ya. Nah, kalau yang alam ruh ini yang tidak nampak, yang batin ini yang tidak nampak, maka mustahil juga yang batin dia juga akan nampak. Karena ini saya katakan di awal bahwasanya tadi ini mati ini yang zahir nih. Dan sering saya katakan bahwasanya yang 7 sifat maknanya yang memberikan makna kepada ma'ani sehingga ma'ani itu bisa bermakna. Nah, itulah yang batin, yaitu adalah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sam'un, basirun, mutakallimun. 7 jalannya pada diri. 7 jalannya pada diri. Ya. Ini namanya perjalanan batin. Barangnya pada diri kita yaitu adalah barang ar-ruh. Paham ya? Nah, kalau yang maknawiyah ini tidak nampak atau terhalang dalam bagian ruh ini atau dalam bagian maknawiyah ini, maka mustahil yang dahir ini akan nampak. Karena yang dahir ini kan tidak ada fungsi kan. Tapi ketika maknanya itu sudah dilazimkan kepada ma'ani itu bisa ada fungsi. Yakni dengan kata lain, yang dahir itu bisa aktif. Artinya perjalanan Allah Ta'ala itu pada dahir itu akan nampak kalau sudah nampak yang pada batin. 7 sifat maknawiyah. Itulah ruh yang suci perjalanannya pada diri kita, dan itu sudah terwujud kok ya, daripada alam zat, alam nur ya. Itulah apa namanya 7 martabat 7 itu alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah ya, alam ruh, alam malakut. Nah, sampai kepada alam mesal ya, sampai kepada alam insan sudah berada di dalam kandungan, sampai kepada alam insan kamil pada diri kita ini semuanya nih. Itu semuanya tanpa jalurnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyatakan dirinya. Nah, kalau tak nampak nih perjalanan ini, nih yang dimaksud perjalanan Allah itu bukan Allah berjalan, artinya Allah menyatakan dirinya. Maka dia akan diuji dengan perjalanan batinnya, karena yang batin memang tidak akan pernah nampak. Kalau sudah perjalanan batinnya terhalang, perjalanan zahir juga sudah mesti tidak nampak. Kalau sudah perjalanan zahir dan batinnya tak nampak, maka dia kata Allah Subhanahu wa taala bukan semakin dekat dia kepada Allah, dia semakin jauh, tertutup dia, kafir. Maksudnya tertutup, tak nampak Allah, yang nampak selain Allah, yang nampak selain Allah, yang nampak dirinya, yang nampak makhluk. Maka itu dia membenarkan makhluk, bukan membenarkan Allah. Maka dia akan membesarkan makhluk, bukan membesarkan Allah, membesarkan Allah. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersihkan jiwa agar Allah masukkan ilmu itu. Terserah Allah, nanti Allah akan pertemukan dengan guru-gurunya, Allah akan langsung ilhamkan langsung. Apakah Allah utus malaikat Jibril dia untuk mengilhamkan ke dalam hatinya? Itu suka-suka Allah dong. Terserah Allah. Orang dia yang kuasa. Kalau kamu mau mengatur Tuhan, jadi Tuhan aja lah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau nggak paham dengan perjalanan ini, ya, apalagi sudah ada iri, sudah ada dengki, sudah ada sum'ah, sudah ada sombong, merasa, sudah hancur sehancur-hancurnya. Sealim apapun manusia itu, justru dengan ilmu itu, padahal ilmu itu kan cahaya kan, tapi silau dia, sehingga tertutup dia, terhalang dengan cahaya. Akhirnya ilmu menyebabkan kafir, padahal fungsinya ilmu itu menyebabkan terhalang. Akan tetapi bagi hati yang tertutup, yang sudah hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa tadi, justru semakin tertutup, silau, seperti melihat matahari. Tak melihat mataharinya nampak cahaya, karena dari saking terangnya al-hatimu walahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dari saking dekatnya, sama seperti mata kita nih, kita tak nampak dengan mata kita, tapi kita nampak dengan yang di luar mata kita. Karena dari saking dekatnya. Maka itu jangan pandang dengan mata zahir, tidak akan nampak. Dari saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penghalang-penghalang ketertutupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Selain sifat-sifat yang buruk tadi, sifat sombong, sifat sum'ah, sifat takabur, sifat apa, kenapa semuanya itu muncul? Karena intinya kita tidak nampak Allah, yang nampak adalah diri. Maka itu diri adalah penyebab segala dosa. Wujuduka dzambun adzim. Ya. Wujud dirimu itu adalah dosa yang besar. Karena yang nampak diri itu bukan diri yang sebenarnya, artinya bukan sejatinya diri, akan tetapi yang nampak adalah diri yang nafsu. Kita dikuasai nafsu, keinginan. Ya. Itu yang saya katakan tadi, ini pergejolakan pada diri manusia itu. Penghalang kita itu, kalau sudah nampak diri kita, apalagi yang muncul yaitu adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini dia tidak pernah baik, buruklah terus. Ya, ini kebanyakan nih nafsu yang dipakai, yang ada yang wujudnya pada diri orang-orang kafir lah. Ya, dia nggak mau menyembah Allah, dia syirik, dia orang-orang yang senang kedukun, atau dia jadi paranormal, dia membesarkan setan-setan, dia membesarkan jin-jin, padahal mereka itu semuanya adalah lemah. Tapi kita datang ke dukun kita, yakin kepada dia, kita yang menguatkan dia. Makanya Nabi murka sekali kalau ada mengatakan bahwasanya ini setan ini, karena setan ini. Ya. Setan, nggak boleh ngomong kayak gitu tuh, nggak boleh. Pada syariatnya aja Nabi udah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada hakikatnya. Kalau kita artinya ketika kita mengatakan
setan kamu. Nah, berarti kita yakin bahwasanya orang itu yaitu Allah dikendalikan setan. Berarti kita meyakini bahwasanya setan itu kuat. Sama dengan dukun kita, bahwasanya berarti kita yakin bahwasanya dukun itu kuat. Coba. Kita yakin kepada orang yang sakti, berarti kita yakin kepada makhluk yang membuat dia itu sakti itu. Jin-jin haddam-haddam itu kita meyakini bahwasanya dia ada kekuatan. Jin-jin setan yang dipakai oleh dia itu. Makanya Nabi murka sekali kalau orang ada yang mengatakan setan. Apa kata Nabi? Ini sesungguhnya setan itu sudah besar semakin seperti rumah. Coba. Artinya kalau kita mengatakan bahwasanya setan kamu, itu kita sudah yakin gitu, berarti bahwasanya setan itu kuat. Padahal dia lemah kan? Kita aja lemah, apalagi setan. Makanya kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yakinlah kepada Allah, tidak ada selain Allah, tidak ada yang kuat selain Allah, tidak ada yang wujud selain Allah, semuanya lemah. Gak ada yang bisa mengganggu dia, gak ada. Sihir lah. Nggak dapat. Asal mau saja manusia itu mengakui kelemahannya. Artinya dengan kelemahan yang total, sampailah mau duduk, sampai tidak ada. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya lagi. Yang ada hanya Allah. Daya dan upayanya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah illa rabbul alamin. Ini kan tinggal pandangan makrifat, pada syariatnya sama kok. Orang itu bekerja, ya orang itu semangat ini semangat itu, cuma bedanya orang yang bermakrifat yaitu adalah orang yang memandang kuatnya bukan kuat dirinya, akan tetapi kuatnya Allah. Hidup bukan hidupnya dirinya, akan tetapi hidupnya Allah. Yang ada bukan dirinya, akan tetapi yang ada hanya Allah. Dan hakikat zat ala kulli mawjudat, dalam kaidah ulama ahli ma'rifat nih, hakikat zat itu ala kulli mawjudat, atas segala sesuatu yang wujud. Nah, inilah kalau orang sudah pandangan ma'rifat seperti ini, maka dia tidak akan terhalang zahir dan batinnya bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah sampai dia mengatakan bahwasanya hakikat zat ala kulli mawjudat, dan dia betul-betul berada di wilayah itu, artinya dia ingat di dalam dirinya, dia wujud di dalam diri wujud, dan dia wujud dirinya Allah. Nah, itulah orang-orang yang sudah kehilangan dirinya. Maknanya fana di dalam af'alnya, fana ke dalam asma'nya, fana ke dalam sifatnya, fana ke dalam wujudnya, ke dalam zatnya. Itulah namanya fana billah. Fana kepada Allah, fana kepada Allah. Fana itu tak ada, hilang dia, dan lenyap dia. Namanya lenyap, perbuatannya lenyap, sifatnya lenyap, zatnya lenyap. Kemana kalau sudah fana? Maka kembalinya kepada yang baqa, karena yang baqa itu adalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Tuhanmu itu kekal. Ya. Jadi yang nampak itu hanya zat yang maha kekal. Alam makhluk itu sudah fana semuanya, karena semuanya perbuatan Allah. Itu yang dimaksud dengan hakikat zat ala kulli mawjudat. Jadi wujud-wujud yang nampak pada zahir itu yaitu adalah bukan wujud yang sebenarnya, wujud bayang-bayang wujudnya zat yang mau wujud, atau zat yang wajibal wujud. Maka itu kita tidak akan nampak selain Allah. Terpandang kepada manapun kita tetap akan nampak yang nampak yaitu hanya Allah. Kalau sudah yang nampak hanya Allah dengan penglihatan Allah, menyaksikan Allah dengan kesaksian Allah, maka bagaimana mungkin ada sombong? Bagaimana mungkin ada ujub? Orang dirinya aja udah nggak ada kok. Bagaimana kita mau mencaci maki? Ya, karena ini aneh bin ajaib, kadang orang menunjukkan kebodohannya.
Orang sombong itu kan orang bodoh, dia akan ngikuti tentu nggak ngikuti Tuhan, tapi ngikuti nafsu, ngikutin setan. Bodoh kan? Lemah kok diikutin. Bodoh kan? Masya Allah. Makhluk itu ikut makhluk gitu loh. Artinya dia menyembah makhluk, menyembah dirinya. Dirinya kan makhluk. Kalau sudah percaya kepada dirinya hidup, ya diri itu lagi sembah. Kalau percaya kepada dukun, tambah goblok lagi. Maka itu kalau ada rasa iri, kenapa ada risikan lagi ini yang muncul? Nafsunya yang diikutin, bodoh kan? Bodoh. Iri hati, dengki, ujub, sombong, sum'ah. Itu kan orang bodoh namanya. Ya. Tadinya orang yang banyak itu orangnya alim, ahli ibadah nih, tapi tahu dia mengungkapkan satu kata-kata, ini tak betul nih kawan nih. Kan nampak jadi bodohnya kan? Padahal Allah menutup aurat itu. Siapa yang dalam sebetulnya dalam konteks ini? Tadinya orang manusia tak nampak bahwasanya dirinya bodoh, nampaknya orang alim kan, pulang dari pesantren kan, ini dinilai alim. Tapi ketika dia berekspresi yang tidak nyaman, apalagi dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, keirian dia, kedengkian dia, kesombongan dia, rasa ujub dia, jangankan rasa ujub, ini nih. Tapi rasa ujub aja sudah mutlak kafirnya kok dalam bagian ma'rifat. Maka itu alangkah bodohnya sebetulnya kita tuh. Sering kita menampakkan kebodohan. Cuma karena kadang yang menangkapnya sama-sama bodoh, sama-sama hatinya gelap, ya udah jadi dia ngomongin orang. Wah itu iya ya, tak betul ya, kawan itu ya sama bodoh. Karena nampak diri, nampak makhluk. Percaya sama dukun, percaya sama setan pun dibilang kuat dia, haddam pun dibilang kuat dia, macam-macam yang disembah dia. Padahal sama-sama lemah. Setan pun disembah dia. Apalagi di akhir zaman sekarang ini. Kalau tauhid ma'rifatnya itu tidak jelas, lewat. Naudzubillah min dzalik. Goya aja, diuji ekonomi aja langsung lewat. Diuji doa anak berkabul aja goya imannya coba. Padahal cuma ditunda sama Allah waktunya. Dan kita mendesak. Karena kita bodoh, nggak nampak Allah. Kalau nampak Allah mau berdoa aja malu kok. Andaikan doa itu bukan perintah, maka dia akan berdoa. Yakin kalau Allah menjamin. Kalau saya sering dipermalukan berdoa aja malu sama Allah. Cuma karena tahu bahwasanya doa itu hakikatnya mahal ibadah. Ya. Doa itu adalah kunci ibadah. Berarti yang memerintahkan yang berhak. Berarti kita berdoa bukan dengan diri kita dong. Ya. Kalau kita berdoa atas tuntutan kita, itulah kejahatan yang tersembunyi. Kalau Tuhan mau didesak-desak, mau diajarin kan. Dipaksa. Masyaallah. Ini kan sudah sampai kepada laku syariat nih kan. Makanya orang yang ma'rifat itu bisa merubah sikap ya. Karena hakikat di hatinya yang ia rasakan hanyalah nikmat dan nikmat. Jadi dia lebih beradab kepada manusia, apalagi kepada Allah. Itulah namanya ilmu hakikat. Malu kita berdoa kepada Allah itu. Andaikan kita tidak tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah, ya. Andaikan saya ini umpamanya tidak tahu bahwasanya bekerja itu adalah perintah, saya tidak akan bekerja. Yakin aja Allah yang memberikan rezeki. Tapi karena bekerja itu adalah perintah, itu adalah hakikat ibadah, makanya bukan dengan diri kita, akan tetapi dengan Allah. Ya kerja. Jangan dengan diri kita. Kalau dengan diri kita,
Ya sudah kufur di situ kan, yang nampak nggak nampak Allah, nampak dia jadi karim katanya, nampak ilmu kita, nampak hidup kita. Jadi kita lagi hidup, mengaku-ngaku kita itu hidup, berarti Tuhan hidup, kita hidup. Hebat kali. Kita kuat, Tuhan kuat. Padahal kita mengatakan la haula wala quwata illa billah katanya. Tapi kita juga kuat. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada konteks hikmah tadi, ya. Kalau sudah jalannya Allah terhalang pada perjalanan batinnya, maka Allah akan menguji pada perjalanan zahir. Kalau sudah Allah menguji kepada perjalanan zahirnya, maka bukan semakin dekat dia kepada Allah, maka dia semakin jauh pada perjalanan batinnya. Maka itu kembali tetap kepada batin kan. Awalnya dari batin, kemudian kembali kepada batin. Makanya hakikatnya batin itulah, terang dan gelap itu ada pada batin. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam penjelasan hikmah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada hati kita sehingga terang semuanya. Nikmat dalam hidup kita ini. Kalau kita ini cari nikmat kok, cari nyaman. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya jadi happy. Semuanya itu jadi nikmat. Nggak ada yang salah di dunia ini. Ya. Benar itu benar, salah itu juga benar. Itu pandangan orang ma'rifat. Jadi intinya, ya, contoh sajalah, adanya kesalahan itu karena dia menunjukkan adanya kebenaran. Jadi semakin menyatakan bahwasanya benar itu benar dan salah itu salah. Kan kebenaran kan? Paham maksudnya? Ya. Artinya kesalahan itu kebenarannya karena dia menyatakan itu kan kebenaran nih. Menjelaskan bahwasanya salah itu salah, benar itu benar. Ini perkataan hakikat. Mungkin Bapak muter-muter nih pada mikirin bahasa ini aja muter-muter nih. Ya kan? Contohnya begini umpamanya, ada kecil ada besar kan? Adanya kecil itu benar karena dia menunjukkan adanya yang besar. Paham? Maksudnya kecil itu kan negatif kan? Baik dan benar itu kan kalau benar itu positif kan, kalau salah itu kan negatif kan. Tapi yang negatif itu justru mengatakan adanya yang positif. Adanya yang kecil itu justru menyatakan karena adanya yang besar. Adanya kesalahan itu menunjukkan karena adanya kebenaran. Kalau benar semua gimana? Siapa pula yang dikatakan benar? Ya. Maka itu pandangan orang ma'rifat. Walaupun dia dicaci, ya walaupun dia diapain, dia tetap menengok kebenaran di balik itu. Artinya dia melihat Allah yang meliputi segala sesuatu, Paham? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, bagi orang yang ahli ma'rifat itu tidak ada sebetulnya, tidak ada kesalahan itu, tidak ada, yang semuanya itu menunjukkan kebenaran. Paham? Kalau orang semuanya masuk surga, siapa pula yang masuk neraka? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sorry nih, agak santai, tapi saya rasa pastilah. Karena hal yang sebaliknya itu menunjukkan kenyataan hal yang sebaliknya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada salah, ada benar. Ini kan saling menyatakan nih. Artinya ada yang salah kan? Ada pendek, ada panjang. Kalau panjang semuanya, siapa yang dikatakan pendek?
atau pendek semuanya. Maka itu Allah menjadikan itu sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Awal aja yang goblok kadang. Ya kan? Karena kita pulang cara kita berpikir itu terfokus kepada kesalahannya. Dia tidak melihat kebenaran di balik kesalahan. Makanya itu kita sering tertipu kan. Orang itu dulu jahat kok sekarang jadi benar, dia tertipu. Bahwasanya di dalam kesalahan itu ada kebenaran. Ketika dia sudah melihat kebenaran di balik kesalahan itu kan dia jadi orang benar. Daripada orang ketika dia selalu fokus kepada kebenaran sehingga dia tidak tahu kesalahan, akhirnya dia justru dia terjerumus kepada kesalahan. Karena dia sudah merasa benar kan? Ya Allah Rabbi, tertipu kita. Kenapa? Kita merasa pandai. Justru dengan merasa pandai itu, padahal pandai itu kebenaran kan? Pintar itu adalah kebenaran. Maknanya nilainya itu adalah positif. Tapi ketika dia itu diakui sebagai kita pemiliknya, maka itu justru jadi kesalahan. Tertutup dengan kebenaran. Kalau orang tertutup dengan kesalahan itu wajar. Akan tetapi ketika orang tertutup dengan kebenaran, maka itu kan orang sebodoh-bodohnya orang. Kadang memang kebenaran itu kan memang menunjukkan kebenaran kan. Artinya harusnya dia melihat kebenaran itu semakinnya benar yang nampak, maka kita pun jadi orang benar kan. Katakan ilmu, katakan amal itu kan baik, amalan saleh itu. Tapi ketika itu dia kita akui, apalagi sampai karena gara-gara diakui kemudian kita menjadi sombong dan ujub, yang kebenaran itu kan apa? Jadi kesalahan. Nah itu. Maka itu rasa hakikat daripada orang yang makrifat. Nikmat sesungguhnya tidak ada yang salah di alam semesta ini. Ya, semuanya itu adalah kebenaran. Orang usul fikih saja, orang usul fikih itu sesungguhnya itu tidak ada yang makruh kok. Makruh itu nggak ada sama orang-orang yang ahli usul itu. Usul fikih. Jadi hukum itu jelas gitu loh. Sunnah, wajib. Nggak ada yang berubah. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada prinsip iman wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kan itu konsepnya kan? Qada dan qadar, baik dan buruk semuanya daripada Allah. Kalau sudah baik dan buruk semuanya daripada Allah, yang buruk itu pun sudah daripada Allah. Yang baik dia memang sudah jelas daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Artinya melihat kebaikan dalam keburukan itu. Makanya kata Jalaluddin Ar-Rumi di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, tidak ada kebaikan yang tidak mengandung keburukan, dan sebaliknya tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan. Tergantung dari mana kita menengoknya. Ya. Maka itu melihat makhluk, melihat manusia, melihat apapun tuh yang kita saksikan itu, jangan terfokus kepada kesalahannya. Kalau sudah kita fokusnya kepada zat yang benar, semuanya benar. Karena semua atas kehendaknya. Kalau orang yang sudah diliputi cahaya kebenaran, semuanya itu jadi benar. Ya, makanya sikapnya orang-orang yang ahli makrifat, dia bergaul dengan pelacur, oke, belajar dengan preman, oke, ya, bergaul dengan siapapun, oke, karena dia melihat sisi positifnya. Contoh nih, saya bergaul dengan preman umpamanya kan, menurut orang ini kan negatif, loh, kok ustadz kok bergaulnya sama preman, kok tamu-tamunya banyak orang-orang preman. Lah, orang yang ahli makrifat dia melihat itunya, dia melihat kebenarannya.
Sekarang spekulasinya saja, kalau dia sudah tidak main ke sini, ke tempat saya nih, ya mungkin boleh jadi di sini itu dia kan main gaplek, entah mabok-mabokan, entah main wedok di sana, iya kan? Tapi di sini, iya kan? Nah, itu yang diayomi. Makanya happy sekali. Orang-orang ahli ma'rifat itu ya happy sekali. Hidupnya itu happy sekali. Kecuali pada saat dia lalai. Biasa ya, namanya manusia itu tetap ada kelalaian. Cuma kalau orang ahli ma'rifat ketika dia lalai, justru dia semakin takjub. Ya. Makanya orang yang ahli ma'rifat, orang yang ahli Allah, walaupun dia salah, jangan dinilai salah. Kenapa? Kalau orang yang ahli ma'rifat itu ketika dia salah, justru dia melihat kebesaran Allah, bahwasanya dirinya memang la haula wala quwata illa billah, la haula wala maksiatin, dia tidak mampu baik dan dia tidak mampu buruk melainkan dengan illa biidznillah, dengan izinnya Allah. Artinya Allah menunjukkan kebesarannya, bahwasanya kamu itu memang nggak bisa benar-benar nggak bisa apa-apa. Baik dan buruk itu ini, mohon maaf nih, dalam tataran ma'rifat nih saya katakan nih. Nah, jangan nanti pulang dari sini semuanya baik buruk lantak kan. Artinya orang yang ahli ma'rifat dia tidak melihat keburukan itu melainkan kebaikan. Ya, baik itu terjadi pada dirinya maupun terjadi di luar dirinya. Kalau dirinya ternyata dia tergelincir, justru dia melihat Allah memang benar, saya tidak bisa kuat apa-apa ya Allah. Kan betul itu juga dikembalikan kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang seperti itu dikatakan bimahfud. Ya, kesalahan orang-orang yang ahli ma'rifat itu diampuni oleh Allah kan. Karena sambungan hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini lakonan kok, lakonan Allah. Kalau orang sadarnya hanya kepada Allah, maka itu seperti Nabi Haidar, salah pada syariatnya kan. Tapi karena Allah menunjukkan kekuasaannya pada dirinya, harus dia berbuat seperti itu, ya kita harus dibuat walaupun berat menurut tataran manusia, tetap dia mesti lakukan. Memang begitu kok dalam hidup ini. Kadang cobalah bapak dan ibu sekalian nih, jaga diri kita lisan, nggak mau ngomongin orang kan. Titip ibu-ibu nih biasanya nih, ya kebanyakan, ya nggak mau ngomongin orang, jaga lah. Kita pada saat berkerumun, jaga mulut kita nih. Tapi kita terkadang terlepas juga kok. Kalah kita kan. Tapi kalau sudah hatinya sudah mutmainnah, nafsunya sudah mutmainnah, maka dia semakin takjub kepada Allah. Ya Allah, memang dirinya nggak kuat, pergilah dari situ. Semuanya atas kuasamu ya Allah. Artinya yang dia lihat itu hanya Allah, yang dia lihat itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana peperangan berapa Yudani. Ya, karena saya belum ceritakan apa-apa yang menjadi penghalang kita itu untuk menyaksikan zahir dan batinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, penyakit-penyakitnya yang ada pada diri, apa saja yang menghalangi musuh-musuh kita ini, dan siapa diri kita yang sebenarnya, ya, siapa diri kita yang sebenarnya, kemudian apa-apa yang menjadi musuh-musuh kita selama ini. Kenapa kita kok selalu dari ingat lupa gitu, terbuka ma'rifat lupa. Nah, kenapa ada seperti itu? Ya, ini ada gejolak pada diri manusia ini. Ada beberapa ada beberapa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi dan harus kita perangi dia, yang harus kita tundukkan di dalam diri kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kebenaran itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kesalahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Ya, pahamkan maksudnya kan. Setiap orang ceramah, setiap orang jadi MC, ini kan selalu dikatakan kan, baik kebaikan datangnya daripada Allah, keburukan daripada diri sendiri. Paham? Kalau saya berkata ini adalah karena saya, itu buruk semuanya. Paham kan? Tapi kalau saya berkata ini atas kehendak Allah, atas kudrat Allah, itu semuanya baik. Paham? Orang yang di MC, orang ceramah itu baik daripada Allah. Ya, walaupun terkadang yang ceramah pun mungkin kalau nggak paham dia kenyataan ma'rifat, ya cuma ganti istilahnya karena kebiasaan jadi budaya kan. Ya, jadi baik datangnya daripada Allah,
yang buruk daripada diri sendiri. Artinya kalau muncul diri di situ, maka semuanya buruk. Walaupun kau berbicara ayat, walaupun kau berbicara hadis, tapi kau telah merampas ayat-ayat Allah, dijadikan pedang oleh kan, merampas hadis Rasulullah, kau menjadi penggantinya Rasulullah di situ. Ya, padahal dirinya tidak lembur kepada hakikat Rasulullah. Ya, dia tidak lembur hakikat Rasulullah itu kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kau lah yang ada buruk semuanya jadi di situ. Makanya baik daripada Allah, buruk daripada diri sendiri. Itu maksud saya. Jadi apapun yang keluar daripada kebaikan itu daripada Allah, keburukan itu daripada diri saya sendiri. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada para bapak dan bunda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Demikian Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.